kembali lagi di podcast kami, yaitu podcast Talk with Us. Kenalin, saya Zira. Saya Amel. Nah, hari ini kita akan membahas podcast apa nih, Zir? Kita akan membahas podcast tentang kegiatan sebagai mahasiswa di universitas terbaik di Surabaya. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung panggil aja bintang tamunya. Ini dia bintang tamunya. Kamu sudah bersama bintang tamu kita, mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, yang pertama perkenalkan, nama saya Zalfa Audrey, biasa dipanggil Audrey. Saya Pramedya Zanubazara, biasanya dipanggil Dita. Saya Iniesa Salim, biasa dipanggil Aini. Nah, kita sudah bersama kakak-kakak dari salah satu universitas terbaik di Surabaya, yaitu Universitas Negeri Surabaya. Kalau boleh tahu, kalian dari jurusan yang sama atau berbeda nih? Kebetulan kita dari jurusan yang sama sih Kak. Kami dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kebetulan juga jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar ini di Universitas Negeri Surabaya udah terakreditasi unggul. Wah, keren banget ya. Nah, rumornya nih, masuk ke jurusan PGSD itu sulit. Apakah itu benar atau emang hanya rumor saja? Oke, benar sih Kak. Soalnya pada waktu tahun kita itu yang daftar di Pendidikan Guru Sekolah Dasar itu sekitar 3.000 peserta. Dan yang diterima hanya 600 mahasiswa saja. Berarti kalian sangat beruntung ya bisa bersaing dengan 3.000 mahasiswa tersebut. Kalau boleh tahu, kalian untuk masuk ke PGSD itu menggunakan jalur apa? UTBK, SNBP, atau memang kalian masuknya mandiri? Kebetulan kita bertiga sama sih Kak, masuknya lewat jalur SNBP. Wah, keren ya. Seleksi nasional berbasis prestasi. Mungkin boleh diceritakan sebelum SNBP kalian menghadapi apa aja sih? Mungkin ranking di kelas atau gimana? Jadi untuk daftar SNBP syaratnya itu kita harus jadi siswa eligible. Nah, kebetulan kita bertiga itu termasuk dalam siswa eligible gitu. Kalian menyangka nggak sih menjadi salah satu siswa eligible, atau emang kalian udah ada target nih? Oh, aku harus target ini, aku kelas 1 sampai kelas 3 harus ranking 1 terus, atau kayak gimana? Apalagi bisa masuk jurusan paling top loh di UNESA. Kebetulan kalau dari saya ya, perjuangan dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu udah dipersiapin mateng-mateng kalau nanti di kelas 12 wah, aku harus dapat siswa eligible nih biar bisa masuk jalur prestasi di universitas ini. Emang udah plan dari awal bakal masuk Universitas Negeri Surabaya, dan juga dari permintaan orang tua, dan saya juga memiliki keinginan untuk menjadi pendidikan guru sekolah dasar. Jadi harus mempersiapkan matang-matang juga biar bisa masuk di jurusan ini. Kalian masuk ke PGSD emang keinginan orang tua atau keinginan masing-masing? Mungkin Audrey nih bisa dijawab. Oke, kalau saya sih dari kemauan sendiri sih Kak. Sama saya kan ikut les juga. Waktu itu ikut tes psikologi untuk minat dan bakat. Nah, saya itu ternyata bisa masuk di Pendidikan Guru Sekolah Dasar di pilihan pertama. Untuk Dita, masuk PGSD itu emang keinginan orang tua atau keinginan sendiri? Untuk saya sendiri itu kebetulan disuruh orang tua. Jujur aja nih Kak, aku sendiri itu pinginnya masuk di kesehatan. Tapi alhamdulillahnya Rezekinya saya di PGSD. Kalian kan sudah menjadi mahasiswa PGSD nih. Mungkin boleh diceritakan sudah dukanya menjadi mahasiswa PGSD di salah satu kampus terbaik nih di Surabaya. Kalian kalau boleh tahu sekarang semester berapa ya? Semester 2. Semester 2 nih Zira. Semester 2 tuh udah mulai pusing nih ya. Mungkin ceritakan dulu sukanya kayak gimana, dukanya kayak gimana. Boleh bergantian. Oke. Untuk sukanya, kebetulan saya sendiri itu suka sama anak kecil sih Kak. Jadi untuk sukanya itu kita bisa bermain dengan anak kecil, lalu bernyanyi dan ice baking. Jadi seru sih Kak, sukanya di situ gitu. Betul. Jadi aku juga sependapat sih sama Kak Dita, karena di salah satu penugasan mata kuliah kami juga ada diperintahkan untuk observasi di sekolah dasar untuk mengembangkan bahan ajar. Jadi kita di situ bertemu dengan anak-anak SD di sekolah tersebut. Di sekolah, ya betul. Untuk dukanya nih, atau kalian udah memikirkan tugas-tugas yang
sudah ada di depan mata yang sangat susah, atau dukanya emang kalian kayak "Ya udah aku terpaksa nih masuk sini"? Dukanya lebih ke ini sih Kak, kan kata orang-orang itu di PGSD cuma 1+1 lalu les cooking aja gitu kan. Ternyata nggak seperti itu realitanya. Kita ya juga ada mata kuliah yang susah, lalu banyak lah. Ternyata realitanya itu kita harus bisa menguasai semua mata pelajaran di sekolah bahasa. Nah, untuk kalian semua nih, jangan anggap PGSD tuh segampang itu ya. PGSD nggak hanya bernyanyi saja ya. Kita tuh harus ceria seperti itu. Kalian harus menghadapi mood juga nih untuk menghadapi anak-anak kecil di SD. Harus sabar juga kuncinya. Oke, kalian itu join organisasi kah atau emang hanya ingin menjadi mahasiswa kupu-kupu? Nah, kegiatan kalian setelah kampus. Oke, dimulai dari saya ya. Kalau saya masih ingin fokus di akademik terlebih dahulu karena masih ingin ikut kegiatan magang di luar kampus. Apalagi saya mahasiswa PP atau pulang pergi yang tidak ngekos di dekat Unesa. Gitu. Kalau untuk Mbak Dita? Kalau untuk saya sendiri di kampus itu kan ada beberapa organisasi. Kebetulan saya ikut di organisasi daerah yaitu Formato, itu organisasi daerah Mojokerto gitu sih Kak. Kalau Kak ini Kalau dari saya sendiri, kebetulan saya ikut 3 organisasi nih Kak. Waduh, sibuk banget nih ya Mbak ini. Jadi 2 organisasi dari dalam kampus dan juga 1 organisasi dari luar kampus. apa aja sih Kak organisasinya? Dari satu dulu dari dalam kampus itu unit kegiatan mahasiswa peduli kemanusiaan. Lalu yang kedua itu sama kayak Kadita, jadi forum mahasiswa Unesa daerah Sidoarjo gitu. Terus yang dari dalam kampus ini sejenis kayak volunteer, tapi itu sebuah komunitas yaitu namanya 1000 Senyum Volunteer gitu. Karena Mbak Audrey ini kan belum join organisasi nih, masih menjadi mahasiswa kupu-kupu. Jadi mungkin kita akan fokuskan dulu ya pertanyaannya ke Mbak Dita dan Mbak ini tentang organisasinya nih, Zira. Nah, kalian bagaimana sih membagi waktu antara kampus dengan kegiatan organisasi? Apa tidak Bertabrakan gitu ya. tabrakan? Nah, seperti itu. Bagaimana nih Mbak Aini dulu? Oke, dari saya sendiri kebetulan saya untuk memanajemen waktu tentunya dari ketiga organisasi ini kan pasti ada rapat gitu kan ya Kak. Jadi untuk jadwal rapat ini sudah saya atur di kalender HP saya. Jadi kayak misal bisalah diatur. Jadi sebenarnya kalau dibilang capek ya capek, tapi ya tetap jalanin aja gitu. Untuk Mbak Dita gimana nih Mbak Dita? Kalau untuk saya sendiri itu untuk rapat atau kegiatan yang ada di organisasi itu kebetulan pada hari weekend. Jadi untuk yang weekdays atau hari-hari seperti Senin sampai Kamis itu saya fokuskan untuk di akademik di Universitas Negeri Surabaya, dan untuk Sabtu dan Minggu saya fokuskan untuk organisasi. Jadi saya itu tidak Bertabrakan. Oke. tuh. Kan untuk organisasi kan pasti ada program kerjanya nih ya. betul. Kalau di daerah gitu, organisasi yang daerah atau program kerjanya itu sama atau gimana sih? Atau masing-masing daerah punya program kerja masing-masing? Kalau di organisasi daerah Formato kayak saya ini itu beda-beda sih Kak. Jadi di Sidoarjo itu beda, di Mojokerto Ya, juga beda gitu. Tergantung situasi daerahnya gitu sih Kak. Boleh dikasih tahu nggak nih program kerjanya apa aja yang telah kalian lakukan? Salah satunya ya Kak, Iya. kalau di Sidoarjo sendiri itu ada pengabdian masyarakat program kerjanya ya. Nah ini tempatnya ditarik juga daerah Sidoarjo tentunya. Jadi kita kan dari Sidoarjo, Unesa Sidoarjo juga ngabdi di Sidoarjo untuk Sidoarjo gitu. Mbak Dita juga sama kayak gitu? Atau mungkin ada? Belum kali ya. Oh belum. Ada kayak program kerja seperti itu. Tapi untuk yang Mojokerto sendiri itu kemarin baru kan kita habis melewati Ramadan nih Kak. Iya. Jadi program kerjanya itu kayak bagi-bagi takjil atau enggak buka bersama gitu. Untuk Mbak Audrey apakah nanti akan join atau tetap ingin fokus ke magangnya nih? Atau minat ke organisasi-organisasi di luar kampus seperti itu? Untuk rencana saat ini masih fokus di akademik sama di luar kampus makamnya Kak. Oh gitu. Kalian kan beda pandangan nih ya. Dari sisi sini ikut organisasi nih, dari sisi sini masih menjadi mahasiswa kupu-kupu. Ada pendapat berbeda gak sih kayak
jadi mahasiswa tuh nggak perlu ikut organisasi, cukup jadi mahasiswa kupu aja udah cukup gitu, atau emang nggak jadi mahasiswa tuh harus banget ikut organisasi? Atau motivasi terbesar kalian mengikuti organisasi atau tidak mengikuti organisasi? Kalau menurut saya untuk join di organisasi itu kan kita dapat banyak ya, jadi untuk relasi atau mengembangkan soft skill, hard skill itu kita bisa dapat di organisasi. Walaupun itu nggak hanya didapat dari organisasi, tapi menurut saya itu bisa dapat di organisasi itu sih Kak. Jadi menurut saya itu penting organisasi, apalagi di semester 2 ini kan tugasnya masih belum sebanyak di tugas semester akhir. Jadi itu Masih bisa lah Iya. ya. Memanfaatkan bisa. waktu di semester awal gitu ya. Kalau Mbak ini gimana nih? Saya sependapat sih sama Kak Dita. Jadi kebetulan kan waktu SMA, SMP, SD itu saya benar-benar menjadi anak kupu-kupu banget. Jadi setelah sekolah pulang. Jadi saya di kuliah ini saya juga Ingin langkah lebih jauh gitu ya. betul. Jadi memperbanyak pengalaman lah di masa-masa kuliah ini dengan ikut organisasi sampai saya Aduh pusing nih. Aduh nggak bisa nih aku. Tapi tentunya selama ini tidak mengganggu ya. enggak sih, karena ya itu tadi udah diatur Manajemen baik-baik waktu. gitu. Iya. Mbak Udre gimana nih? Atau nggak, organisasi itu nggak penting gitu? Menurut saya penting sih, tapi Untuk saat ini untuk Anda saat ini masih ingin di magang aja. gitu. Tapi setelah ini mungkin join ya. Ya mungkin semester 4 saya akan join untuk organisasi. mungkin Mbak Audrey takutkan ikut organisasi itu kan nggak bisa membagi waktu. Tapi di organisasi kita itu juga diajarkan bagaimana kita untuk mengatur waktu. Seperti itu sih Kak. Mungkin ayo Mbak Audrey join organisasi seperti Join. kita. Ini pengalamannya banyak loh. Oke, jadi untuk kalian semua ikut organisasi atau enggak itu kembali lagi kepada diri kalian masing-masing ya Zira ya. Ya, betul. Jadi nggak perlu mikir keganggu nggak ya kuliahnya, keganggu nggak ya nanti organisasinya, semua kembali kepada diri kalian masing-masing. Kalau kalian bisa manajemen waktu ya kalian bisa gitu ya. Iya, betul Tentunya sekali. berdampak positif bagi diri kita masing-masing ya Kak. betul. Nggak cuma di diri kita masing-masing, dan juga waktu kayak program kerja itu tadi yang pengabdian masyarakat itu juga kita bermanfaat loh untuk orang lain. Wah, keren sekali. Nah, kita kembali lagi nih ke cerita awal-awal sebagai mahasiswa baru. Nah, seperti apa sih ospek kalian? Kan ini lagi zaman-zamannya UTBK nih, mau UTBK. Bener-bener. Bisa diceritakan Mbak Audrey? Saya sendiri ospeknya enjoy aja sih Kak, seru. Apalagi pertama itu perkenalan dengan kakak pembimbing, lalu dosen-dosen, dan perkenalan organisasi apa aja sih yang ada di kampus. Berarti untuk rumor yang ospek menyeramkan, Menyeramkan, menakutkan. tidak benar ya? Tidak benar. Berarti kalian enjoy banget nih saat ospek. Enjoy banget. Enjoy banget. Jadi buat adik-adik kita spoiler dikit nih, nanti di akhir ospek itu bakal ada meriah banget, Betul, ada betul. pesta kita. Berarti kalian jangan takut nih teman-teman. Iya, kalian juga harus disiplin juga waktu ngikutin masa-masa ospek ya. Harus nurut dengan kakak pembimbingnya. Karena kalau di sini pasti ada punishmentnya ya. Iya, Semua betul tergantung banget, ada kembali lagi ke hukumannya. kalian masing-masing. Kalau kalian nggak disiplin ya pasti ada punishmentnya. Intinya menaati peraturan ya Kak. Untuk yang terakhir, karena tadi kita sudah banyak sekali berbincang-bincang mengenai awal masuk SNBP, organisasi gitu. Mungkin terakhir diberikan motivasi untuk adik-adik yang melihat ini untuk bisa masuk dan join juga ke PGSD nih. Untuk motivasinya sih Kak itu jangan lupa belajar. Tentu nih Betul, belajar. jangan lupa Belajar. Soalnya kebetulan kita kan dari SNBP. Kalian jangan percaya dengan adanya hoki. Hoki itu tidak ada. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan matang-matang dari kelas 10 sampai kelas 11, diusahakan untuk nilainya itu tetap stabil dan diusahakan juga untuk nilainya tetap naik terus. Jangan ada yang turun nilainya. Tentunya dengan doa deh Kak. Iya, Betul banget, doanya jangan lupa. Jangan lupa sholat tahajud. Iya. Dan juga yang sekarang besok nih yang mau ikut UTBK, jangan lupa dipersiapin matang-matang. Semoga kalian semua bisa lolos dengan jurusan yang kalian inginkan. Amin. Wah. Dan yang pengen masuk juga ke PGSD nih, dilihat ya podcast yang ini. Seru-seru, siapa yang suka anak kecil, Iya. boleh lah Join ke PGSD ya. Seru banget kok. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, kita pamit ya Zira. Oke, terima kasih teman-teman
sudah menonton podcast ini. Semoga dengan adanya podcast ini kalian bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan dari podcast ini. Terima kasih juga kepada para bintang tamu sudah Tentunya bermanfaat bagi kalian yang melihat podcast kita. Terima kasih juga kepada bintang tamu udah berani untuk bersharing-sharing tentang pengalaman organisasinya, tentang pengalaman kuliahnya, Dan meluangkan waktu buat kita. Nah, mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa menonton podcast selanjutnya. Saya Zira. Saya Amel, kami pun pamit undur diri. Dadah semuanya.